Shalom, selamat pagi Jemaat Betani El Betel Baru yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita kembali, sebelum melakukan aktivitas kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perenungan kita pagi hari ini terambil dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23 hingga ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hidup kita ini harus menjadi mesbahnya Tuhan, yang setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap tahun kualitas korbannya itu harus terus wangi dan menjadi semakin harum bagi Tuhan. Tuhan nyatanya tidak pernah lelah untuk mengejar setiap hidup kita dan berkata, "Aku mengasihimu." Tuhan juga tidak pernah lelah untuk mengetuk setiap hati kita. Supaya apa? Supaya kita semakin melekat dengan Dia. Berbicara soal penyembahan yang benar itu tidak lahir di atas panggung. Penyembahan yang benar itu tidak lahir di tempat umum. Mungkin beberapa orang mereka mengalami Tuhan ketika di KKR besar. Namun yang Tuhan mau ketika mereka pulang dari acara besar, ketika dia pulang dari KKR, dia tetap sama menjadi pribadi yang baru. Dia tetap sama bagaimana cara dia menyembah saat dia ada di tempat itu dan ketika dia pulang ke rumah. Penyembah yang benar itu pun juga lahirnya di tempat tersembunyi, di ruang doa, di kamar kita, di mana hanya ada pribadi kita sama Tuhan saja. Dan dampaknya itu bisa dirasakan di tempat terlihat. Orang yang mencintai hadiratnya, orang yang mencintai hadirat Tuhan, itu diperhatikan Tuhan. Maka orang itu dan urapan itu turun kepada orang yang melekat dengan Tuhan. Ada beberapa hal mengenai penyembahan. Yang pertama yaitu penyembahan itu kudus. Seperti firman Tuhan tadi berkata, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembah itu kudus, berarti apa? Harus ada kemurnian di setiap hati kita ketika kita datang dan menyembah Tuhan. Dan yang kedua itu penyembahan itu kehidupan, dimana setiap kita saat kita menyembah, Tuhan ingin kita tetap sama luar dan dalam. Maksudnya seperti apa? Firman Tuhan berkata juga di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa latihan badan itu berguna, namun terbatas. Karena apa? Karena ibadah itu lebih berguna, latihan rohani itu lebih berguna dalam segala hal. Karena di sana mengandung janji, bahkan mengandung berkat baik untuk hidup kita sekarang maupun yang masa depan. Dan bagaimana sikap kita ketika kita menyembah, tidak hanya mengenai sikap hati kita, tapi sikap kita, tindakan kita saat kita menyembah. Karena tindakan kita saat kita menyembah itu menyebabkan transfer kuasa dari surga atas hidup kita. Transfer kuasa itu turun dari surga untuk hidup kita. Dan ketika kita menyembah, kita seperti apa yang kita sembah. Menyembah dengan segenap hati, pikiran, kekuatan, maka transfer ilahi itu akan masuk ke kehidupan kita. Dan yang ketiga, penyembahan itu lebih dari sekedar gaya hidup. Jadi, bagaimana setiap hidup kita hari ini, mungkin di hari Minggu ketika kita datang ke gereja, ketika kita beribadah, cara kita menyembah, tindakan kita menyembah, sikap hati kita menyembah di hari Minggu itu tetap sama di hari-hari selanjutnya, saat kita bekerja, saat kita di luar rumah. Jadi sekarang bukan waktunya kita untuk bermain-main lagi dalam hal menyembah Tuhan. Saya mau aja Bapak Ibu Saudara sekalian, mari lakukan dengan sungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus dengan membawa buli-buli berisi minyak wangi. Maka untuk menjadi penyembah yang benar, ada harga yang harus dibayar.
Seperti Abraham pun dia rela mempersembahkan Ishak kepada Tuhan sebagai bukti ia mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Dan yang terakhir yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu tanpa kesungguhan hati dan ketaatan, penyembahan kita akan sia-sia. Biarlah pagi hari ini setiap kita menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran seperti firman Tuhan bilang. Biarlah kita, sikap hati kita tetap sama di hari Minggu, Senin, Selasa, bahkan sampai Sabtu hingga kembali ke Minggu lagi. Biarlah setiap orang yang melihat hidup kita itu merasakan bukan lagi kita secara pribadi, tapi ada Tuhan yang tinggal dalam hidup kita, bahwa kita adalah penyembah-penyembahnya Tuhan. Demikian perenungan kita pagi hari ini. Biarlah kita mau sama-sama belajar menjadi penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Biarlah sukacita yang baru itu selalu ada di setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.